Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita semua berada di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan Cialing ini dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, sekalipun pada pagi hari ini kami masih mengadakan persekutuan Cialing ini dalam bentuk online, namun kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, namun kami masih dapat merasakan bahwa Engkau hadir dan memimpin persekutuan ini. Sebab itu, biarlah ketika kami memuji Engkau, hati kami bersuka cita. Dan ketika kami belajar dan mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami senantiasa dikuatkan dan disegarkan kembali iman kami. Bahkan ketika kami berdoa, kami boleh dapat berjumpa dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali dengan satu pujian yang berjudul Wotal Sina. Hai jiwaku. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan dapat kita harapkan. Bahkan tidak jarang kita bisa menjadi kecewa karena berharap kepada dunia ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sekalian untuk selalu berharap kepada Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan dan memberikan pengharapan yang sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang berjudul Cuni Iwai, lagu nomor yang ke-9.
kita menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan dari dasar hati kita. 主，在天上我能有谁？你在地上我别无眷恋。主你有谁能做个流眼泪？虽然我的肉体和我的心脏渐渐衰退，但这是我心里的力量，是我的部分，直到saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, benarkah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah menjadi bagian yang utama di dalam hidup kita? Ataukah justru hal-hal yang lain yang ada di dalam hati kita? Siang hari ini, mari kita bersama-sama kembali mengambil tekad untuk menjadikan Kristus satu-satunya yang kita kasih di dalam hati, di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. 主你我在天上我能有谁？主你我在地上别无眷恋。主你我就跟我眼泪。主你我有谁能带给我？虽然我的肉体和我的心脏渐渐衰退，但是神是我心里的力量，是我的部分，直到永远。Kiranya pujian ini menjadi kekuatan dan motivasi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Tan Xiaomi. Namun sebelumnya marilah terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu Jing Jing Ting. Saudara sekalian, marilah kita menyanyikan lagu ini sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jing Jing Ting. Jing Jing Ting, 我有静静听，我有这个声音。静静听，我有静静听，我的牧人
有紧紧地我有的大声音，大声道我这生命的主宰，我一生这吹出声音，大声道我这生命的主宰，他的羊儿的大声音。Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tan Jomi. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami dapat menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kami rindu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan supaya dapat menjadi alat untuk menyampaikan firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Dialah seniman agung yang telah menciptakan manusia dengan ajaib. Sekalipun manusia diciptakan dengan ajaib, namun keberadaan manusia dalam dunia ini bersifat sementara dan akan berakhir dengan kematian. Tepat seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang kelima. Hidup Adam dan semua keturunannya berakhir dengan kematian. Namun Alkitab menggambarkan kehidupan Henokh dengan berbeda. Allah memberikan pujian atas diri Henokh karena kehidupan Henokh berkenan kepadanya. Saudara sekalian, bagaimanakah menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah? Kehidupan yang berkenan kepada Allah apabila kita, sang ciptaannya, hidup bergaul erat dengan pencipta kita. Saudara, siapakah Henokh? Dia merupakan keturunan ketujuh dari Adam. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang kelima, maka kita akan menemukan silsilah Adam dan daftar orang-orang yang mati. Dan bagian ini kita dapat melihat sesuatu hal yang menarik dari diri Henokh. Saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama memperhatikan pasal yang kelima dari kitab Kejadian ayat yang kelima, berbunyi demikian. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Ayat 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Ayat 17,
Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat 23 dan 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Saudara sekalian, nama demi nama berlalu. Semua membicarakan mengenai memperanakan, hidup lalu mati. Pasal ini bisa dikatakan sebagai gambaran dari kehidupan seluruh sejarah kemanusiaan. Mengapa penulis harus repot-repot menuliskan satu persatu nama dari setiap keturunan itu? Bukankah jauh lebih mudah untuk menuliskan lalu semuanya lahir, hidup, dan mati? Saudara, di dalam cerita lahir, hidup, dan mati, dalam Kejadian pasal yang kelima ini terdapat satu kisah yang berbeda yang membuat pasal ini menjadi menarik. Seorang tokoh yang bernama Henok telah membuat kisah ini menjadi berbeda. Perikop yang kita baca tadi berbicara mengenai cara hidup dan cara mati Henok. Saudara sekalian, apa yang luar biasa dengan cara hidup dan cara mati Henok? Yang luar biasa dengan cara hidup Henok adalah bahwa dia senantiasa bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun kehidupan. Sebuah teladan bagi generasinya. Henok hadir untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya menjadi manusia di dunia ini. Saudara sekalian, cara matinya. Henok tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, tapi dia diangkat oleh Allah dalam kerajaan kekalnya. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, maka diketahuilah bahwa umur Henok jauh lebih singkat dibanding dengan para leluhurnya, yaitu hanya 365 tahun. Umur Henok jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang yang tercatat dalam silsilah tadi. Orang Israel kuno pada umumnya memiliki konsep bahwa orang yang berumur pendek karena hukuman atau kutukan dari Tuhan. Namun Alkitab tidak mencatat demikian. Justru dikatakan bahwa hidup Henok menyenangkan hati Allah. Ibrani 11 ayat yang kelima. Saudara, dalam perjanjian lama ada juga seorang lain yang seperti Henok, yaitu Elia. Elia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah karena hidup Henok dan Elia lebih rohani, lebih saleh, sehingga mereka tidak mengalami kematian? Yang jelas Alkitab mencatat bahwa Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah dan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Henok memiliki relasi yang sangat baik dan istimewa dengan Sang Penciptanya. Saudara, selain Henok, Nuh juga dikatakan sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 di sana menuliskan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh berani tampil beda di tengah ketidakbenaran orang-orang sezamannya. Ia tetap memiliki moralitas yang baik di tengah bobroknya zaman itu. Nuh percaya kepada Tuhan dan mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Inilah gambaran orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Henok dikatakan bergaul dengan Allah, lebih kurang seperti Nuh. Saudara, Ayub juga dipuji oleh Tuhan karena kesalehan dan kejujuran dalam hidupnya. Saudara, orang yang saleh dan jujur masih bisa kita temui dalam dunia yang bobrok ini. Tetapi orang yang hidupnya tidak bercelah,
memberikan kesan apa saja yang dilakukan benar, pastilah sulit untuk kita temui. Saudara, Henokh dan Nuh bukan hanya saleh, tetapi lebih daripada itu, hidup mereka tidak bercelah. Orang yang saleh adalah orang yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat bagi orang-orang ini. Orang saleh, sesuai dengan catatan Alkitab, pasti dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Saudara sekalian, di akhir khotbah ini, saya mengajak kita sama-sama merenungkan dua hal. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengevaluasi akan diri kita. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hidup kita bergaul erat dengan Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mati bagi kita, yang telah menyelamatkan kita? Dalam satu hari, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk menjalin relasi yang baik dengan Allah yang menciptakan kita? Atau kita lebih banyak bergaul dengan pekerjaan kita, atau gadget kita, atau hal yang lain? Tuhan hanya jadi sampingan. Kalau kita ada waktu, baru kita menghampiri Dia. Bila tidak, kita akan berkata, sorry Tuhan, saya terlalu sibuk, saya tidak ada waktu untukmu. Hal yang kedua, sebagai orang Kristen, kita perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan iman seperti Henokh dan Nuh. Mereka adalah orang-orang yang berani tampil beda di tengah-tengah kebrobrokan zaman itu. Tuhan juga menghendaki kita menjadi orang yang berani tampil beda di tengah-tengah merosotnya zaman sekarang ini. Kita boleh tetap didapati sebagai orang yang memiliki moralitas yang baik. Di tengah dunia yang krisis akan kasih, apakah kita didapati sebagai orang-orang yang kaya akan kasih, sehingga banyak orang yang terberkati melalui hidup kita? Di tengah dunia yang bobrok ini, apakah kita dapat didapati sebagai orang yang memiliki karakter hidup yang baik? Kata-kata kita santun dan perilaku kita senantiasa jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu memiliki kesalehan hidup seperti Henokh. Kami rindu memiliki persekutuan yang indah seperti Henokh dengan Engkau. Tuhan, kalau di masa-masa yang silam, kami kurang menyediakan waktu kami kurang memperhatikan relasi kami dengan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini, kembali Engkau boleh menolong kami, menata kembali hidup kami, supaya kami boleh memiliki hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Allah yang menciptakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama-tama, kita akan bersama berdoa untuk negara dan bangsa kita yang saat ini berada di dalam masa pandemik COVID-19. Mari kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, bahkan seluruh pemimpin yang ada di negara ini, agar mereka dapat mengatasi pandemik COVID-19 dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk masalah-masalah yang ditimbulkan dari pandemi ini. Kiranya Tuhan memakai mereka semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, baik presiden maupun wakilnya, serta seluruh pemimpin negara kami dimanapun mereka berada. Kami mohon agar Tuhan memberkati dan memakai mereka,
Berilah mereka hikmat agar mereka dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik, dan bahkan dengan segala masalah-masalah yang ditimbulkannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, atau mereka yang mengalami masalah ekonomi di dalam rumah tangga mereka. Kami mohon kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan jalan keluar, agar mereka dapat menghadapi segala kesulitan demi kesulitan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kedua, marilah kita berdoa untuk Komisi Usia Indah yang ada di gereja kita saat ini. Kita berdoa agar kiranya terus dapat bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan, khususnya agar supaya setiap kita boleh dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama bersehati agar kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Komisi Usia Indah di GKI Kanaan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati agar dapat dimampukan oleh Tuhan untuk bersaksi bagi setiap orang yang ada di sekitar, sehingga kami sekalian boleh dapat mengenal dan percaya, sehingga mereka boleh dapat mengenal dan percaya kepadamu. Pakai dan berkatilah setiap para pengurus yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang terakhir, marilah kita berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka kembali dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, khususnya mereka yang di dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau dapat menghibur, menguatkan, dan bahkan memberikan kesehatan agar mereka dapat menjalani hidup ini dengan baik. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang merasa susah, tidak ada sukacita, putus asa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menopang dan menyertai hidup mereka, sehingga sekalipun di dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka tidak menjadi lemah di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Tetapi justru di dalam keadaan apapun, mereka boleh terus bertumbuh dan berharap kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mendengar akan setiap doa-doa kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih ya Allah. Kiranya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan ini dengan doa, mari kita sekali lagi menyanyikan satu lagu Bapa Terima Kasih.
Ya Tuhan, di akhir persekutuan ini, sebelum kami melakukan hal-hal yang lain, kami sekali lagi memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Allah yang mengasihi kami, berkenan untuk memberkati dan menyertai hidup kami, di dalam keadaan apapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, persekutuan Cialing hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin.